Haleluya, selamat pagi, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita akan sama-sama membuka hati untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Bapa, sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami mau menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu, menyerahkan hati kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, di sepanjang hari ini kami akan melangkah dengan didasari oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami akan membuka hati buat firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini satu renungan firman Tuhan saya beri judul Rancangan Tuhan. Dan kita akan membaca di dalam Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Firman Allah berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika hidup berjalan tidak seperti yang kita rencanakan, gagal, kehilangan, atau menghadapi ketidakpastian, kita cenderung bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Dia punya rencana? Apakah Dia punya rancangan untuk saya? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yeremia 29 ayat 11 ini diucapkan Tuhan kepada bangsa Israel di tengah pembuangan. Ketika mereka terbuang di Babel karena dosa mereka sendiri. Dalam masa kehancuran dan kesepian, justru Tuhan menyatakan, aku masih punya rencana untukmu. Rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Dengan tema ini, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, rancangan Tuhan itu nyata dan pribadi. Ada kalimat yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kata rancangan ini memiliki pengertian tentang pikiran, maksud dan tujuan Tuhan yang sudah dirancang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak sedang meraba-raba, Tuhan tidak sedang mereka-reka mengenai kehidupan kita. Dia tahu detailnya hidup kita dari awal sampai akhir. Ya, sedangkan kata mengenai kamu di sini tentunya bersifat pribadi. Artinya apa? Artinya Tuhan memperhatikan umatnya, saya dan saudara satu persatu, pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat tentang Yusuf. Yusuf, dia diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, dia difitnah oleh istri Potifar, dia dipenjara karena kebenaran. Tetapi di akhir kisah Yusuf, dia berkata apa? Dia katakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jangan merasa diabaikan oleh Tuhan hanya karena keadaan kita terpuruk. Ingatlah, Tuhan tidak pernah salah alamat dalam membiarkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Dia tahu latar belakang kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu masa lalu kita dan lain sebagainya. Karena semua ada di dalam kendalinya. Rencana Tuhan, rancangan Tuhan. Kita belajar lewat tema ini. Yang kedua, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dalam kalimat selanjutnya berkata rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kata damai sejahtera diterjemahkan dari kata shalom yang berarti kesejahteraan total. Ya, baik itu rohani, jasmani, emosional, relasi dengan Tuhan dan sesama. Dan ini tentunya bukan janji bebas
dari penderitaan, tetapi janji akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Sedangkan kata bukan rancangan kecelakaan, itu bukan berarti hidup kita ini bebas dari masalah, melainkan setiap pergumulan, ya masalah yang kita hadapi itu tidak membawa kita pada kehancuran kekal. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita juga ingat Ayub, bukan? Ia kehilangan segalanya di dalam waktu yang singkat. Tetapi pada akhir kisahnya, ia berkata, dahulu aku mendengar tentang engkau dari kata orang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saat kita menderita, kita tetap bisa mengalami shalom. Karena apa? Karena Tuhan hadir bersama dengan saya dan saudara. Kita tidak melihat segalanya sekarang mungkin, ya, tetapi Tuhan sedang menenun rancangan damai melalui apa? Melalui setiap benang kehidupan. Lewat apa? Lewat setiap masalah pergumulan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Jangan menilai rancangan Tuhan hanya dari sisi satu saja. Tetapi kita mau melihat dari segala aspek. Amin. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah yang boleh kami dengar saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman Allah ini boleh membawa kami tetap berharap dan mempercayai Engkau lebih dari apapun juga. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bekerja berkarya dalam hidup kami. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami terang-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.